Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami dari Samus Channel. Oke, pemirsa, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan episode ke-18 Pos Indonesia di ujung tanduk. Pertanyaan ini ya, bukan apakah seperti itu? Apakah Pos Indonesia benar-benar di ujung tanduk? Topik kita kali ini adalah kabar Pos Indonesia hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan menjelang tanggal 1, apakah gaji pegawai nanti akan terbayarkan dengan lancar tanpa ada hambatan dan pemotongan gajinya loh ya. Hari ini saya Rabu 29 Juli 2026 saya sempat ngobrol sama Kang Ahmad Komarudin ya, Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat SPPIKB ya. Saya bersahabat dengan beliau waktu di Bandung kemarin ya, dan hari ini telah dilakukan bipartit ya antara serikat kerja dengan manajemen Pos Indonesia. Diusulkan oleh manajemen bahwa kemungkinan ada penundaan gaji, menurut informasinya ya. Namun SPPI menolak, dan dalam bahasa kita ya, bahasa pos biasanya mbobi acara ini jangan sampai ada penundaan. Maunya serikat seperti itu, dan ada rencana pertemuan antara petinggi serikat dengan Direktur Utama Pos Indonesia dan didampingi Direktur Human Capital, sekarang Human Capital ya. Nah, rencananya ini, dan intinya nih, saya bacakan WA saya yang terakhir ya dengan Kang Ahmad Komarudin. Pertemuan informal dengan Pak Dirut dan Direktur SDM untuk solid bersama-sama dari titik nol, menyelamatkan dan memajukan perusahaan untuk meningkatkan revenue, model bisnis dan perbaikan sistem, karena segala permasalahan PT Pos Indonesia sudah ada pihak yang berwenang, baik berwenang menguji maupun melakukan apapun, memeriksa dan memperbaiki ya, maksudnya termasuk tata kelola, mengaudit keuangan dan lain-lain, yaitu dari Danantara. Nah, mereka mempercayakan itu, dan goal dari serikat, terutama serikat SPPIKB ya, sedikit memaksa pada manajemen agar tetap membayarkan gaji tanpa menunda seperti kemarin-kemarin. Gaji ya, kalau yang lain-lain beliau tidak terlalu ini ya, yang penting gaji. Itu obrolan saya dengan beliau, mudah-mudahan berhasil, karena terkait dengan benar nggak ada keuangan yang cukup untuk membayar itu, dan doa kita tetap bisa, insya Allah ya teman-teman di PT Pos Indonesia tanggal 1 tetap gajian secara utuh. Nah, ini kemudian rangkuman berita utama seputar PT Pos Indonesia. Ini sisi lain ya, tadi kan internal saya juga mantan orang pos yang juga baik dengan SPPI, SPPIKB, dan juga di akhir-akhir dinas saya itu, meskipun kami berseberangan tapi sebenarnya sama. Seberangan itu karena saya di manajemen ya, beliau di SPPI. Kami sering bertemu dan sering ngobrol dengan serikat. Dan hari ini beritanya pelunasan utang sukuk 2004 miliar mendapat apresiasi ya. Jadi meskipun sempat gagal bayar dan akhirnya dibayar, yang kemudian oleh Fed peringkat itu levelnya dari A diturunkan menjadi C, akhirnya sekarang namanya sudah bagus lagi. Nah, perusahaan telah melakukan pembayaran penuh beserta kompensasi denda keterlambatan. Pos Indonesia sudah baiklah sekali ya kepada KSEE. Kemudian pada hari Rabu ini, hari ini 29 Juli 2026, sejumlah pengamat kebijakan publik dan akademisi memberikan apresiasi atas transparansinya dan tata kelola perusahaan Good Corporate Governance (GCG) yang ditunjukkan manajemen dalam membereskan kewajiban ini secara terbuka sesuai aturan OJK. Nah, disanjung nih Pos Indonesia. Kemudian kelanjutan pembenahan manajemen baru dan koreksi pembukuan yang 9 triliun itu, Pos Indonesia saat ini berada di bawah kepemimpinan Direktur Utama yang baru Pak Muhammad Iskandar Kunaifi. Itu diangkat tanggal 20 Juli 2006 ya, menggantikan Pak Joseph.
cukup memberikan harapan-harapan. Apa yang dilakukan? Pertama tadi, pembenahan instansi logistik plat merah ini dikawal ketat oleh BP BUMN bersama Badan Pengelola Investasi Danantara. Kemudian manajemen baru sedang menindaklanjuti koreksi dan penyelesaian pembukuan keuangan periode 2023-2025 sebesar 9 triliun untuk membersihkan catatan finansial perusahaan pasca indikasi rekayasa keuangan oleh manajemen lama. Nah, ini berita hari ini. Ya, harapan kita Pak Dirut, Pak Iskandar Kunaifi benar-benar menjadi orang yang tidak ada indikasi apa-apa, tidak ada muatan apa-apa, niatnya untuk memperbaiki POS dan menyelamatkan PT POS Indonesia, karena PT POS itu adalah institusi milik negara yang tentunya semoga bisa diselamatkan ya. Jangan sampai terjadi Indonesia seperti PT Dirgantara Indonesia. Insya Allah tidak, karena pos itu harus ada di seluruh dunia ini, di setiap negara harus ada posnya. Karena di Universal Postal Union sudah ada aturan-aturan yang mewajibkan sebuah negara itu memiliki pos. Ya, posnya baik nanti akan menjadi tetap BUMN atau diswastakan, itu terserah, tapi sebuah negara harus punya itu. Bagaimana mau menerbitkan perangko kalau nggak ada posnya, siapa yang menerbitkan? Ya, kalaupun nanti misalnya swasta ya, itu tetap namanya pos. Oleh karena itu, kemudian ini ada lagi berita. Hingga Rabu ini, Pos Indonesia bersama Bank Penyalur Himbara masih terus memproses penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT untuk triwulan 3 sebesar 60.000 secara bertahap kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai wilayah Indonesia. Masih jalan ya, masih ada bantuan pemerintah masih. Kemudian ada lagi proses seleksi magang nasional tahun 2006 dimulai bagi pencari pekerja atau mahasiswa. Pendaftaran program magang nasional Pos Indonesia batch 1 resmi ditutup ditutup 28 kemarin ya. Per hari ini hingga 5 Agustus Pos Indonesia mulai melaksanakan proses seleksi dokumen dan kandidat untuk mengisi 15 posisi staf corporate yang disediakan. Ada 15 posisi, tapi sudah ditutup kemarin tanggal 28. Oke, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Banyak yang bertanya dan mengusulkan sesuatu, tidak saya buka di sini. Kalau pengen melihat, ada di komen-komen di episode sebelumnya ya. Dan juga sebenarnya banyak yang WA saya, menelpon saya, dan berbagai komentar dilakukan. Intinya saya tetap disuruh meneruskan ini, karena kalau tidak disuarakan bisa aja hilang. Teman-teman juga kok rasanya tergantungan gitu dengan suara saya ini, pengen tahu ada kabar apa di pos gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi kalau memang gitu ya nggak usah WA gitu loh, komen aja di jadi aneh aja di akun saya ini, akun Cak Mus ini yang nonton banyak sampai 21.000 ada yang itu, tapi yang komen dikit, yang lain juga dikit, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau memang jantan ya nggak usah WA gitu, nggak usah WA tapi langsung komen di situ. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.